Chelsea kini berada di ambang bahaya untuk keluar dari 5 besar Liga Inggris. Tim yang dijuluki The Blues ini masih berjuang dengan inkonsistensi, dan manajer Enzo Maresca mendesak agar timnya segera bangkit kembali. Saat ini, Chelsea menempati posisi ke-6 di klasemen sementara dengan 54 poin dari 32 pertandingan. Mereka harus berusaha keras untuk finish di 5 besar agar bisa mendapatkan tiket ke Liga Champions musim depan. Chelsea memiliki peluang untuk mengejar 2 tim di atasnya. Namun di sisi lain, Aston Villa juga mengintai dari bawah dengan jumlah poin yang sama, hanya terpaut selisih gol. Enzo Maresca menekankan bahwa 6 pertandingan tersisa di Liga Inggris musim ini harus dipandang sebagai laga final. Terlebih lagi, performa tim asal London ini sedang tidak stabil, dengan hanya meraih 2 kemenangan dari 5 laga terakhir, sementara 2 pertandingan berakhir imbang dan 1 kali kalah. Barcelona menerima kabar mengecewakan setelah meraih kemenangan krusial atas Celta Vigo. Robert Lewandowski mengalami cedera yang bisa membuatnya absen di pertandingan-pertandingan penting mendatang. Ia hanya bermain selama 78 menit sebelum digantikan oleh Gavi. Sebelum ditarik keluar, Lewandowski terlihat memegang bagian hamstringnya. Media Spanyol melaporkan bahwa ia mungkin mengalami robekan otot. Mantan penyerang Borussia Dortmund dan Bayern Munich ini diperkirakan akan absen selama 3 pekan ke depan. Situasi ini tentu tidak ideal, mengingat Barcelona sangat membutuhkan kehadiran Lewandowski di beberapa laga vital. Blaugrana dijadwalkan akan berhadapan dengan Real Madrid 2 kali, termasuk di final Copa del Rey pada 26 April mendatang. Selain itu, Barca juga harus berjuang melawan Inter Milan dalam 2 leg semifinal Liga Champions pada 30 April dan 6 Mei. Pep Guardiola telah mulai mencari pengganti Ederson, karena ia ingin mengakhiri kerjasama dengan kiper Brasil yang kerap mengalami cedera. Menurut laporan dari Mirror, The Citizens berencana untuk meningkatkan ketertarikan mereka terhadap Diogo Costa, penjaga gawang Portugal yang bermain untuk FC Porto. Costa memiliki klausul pelepasan sebesar 63 juta pound, 81 juta dolar, dalam kontraknya yang berlaku hingga tahun 2027. Meskipun juara Inggris tersebut menganggap klausul pelepasan itu terlalu tinggi, mereka tetap optimis bisa merekrut pemain tersebut dengan harga 50 juta pound pada musim panas ini. Hal ini dimungkinkan berkat hubungan dekat direktur sepak bola baru klub, Hugo Viana, dengan agen Costa, Jorge Mendes. Kiper Manchester United, Andre Onana, mungkin akan mendapatkan peluang baru karena pelatih Ruben Amorim berencana untuk memperkuat sektor lain dalam tim. Menurut laporan dari The Mirror, United tengah mencari striker, 2 gelandang, seorang bek tengah, dan minimal 1 wingback di bursa transfer musim panas ini. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa hal ini bisa memberi Onana kesempatan, meskipun ia telah melakukan beberapa kesalahan yang merugikan bagi The Red Devils. Onana juga menarik perhatian dari Liga Pro Saudi, dan United dilaporkan berharap akan ada tawaran besar yang datang dari kawasan tersebut, atau tempat lain, di musim panas ini. Menjelang laga semifinal Liga Eropa antara Athletic Bilbao dan Manchester United, kabar kurang menggembirakan datang dari tim tuan rumah. Nico Williams, bintang andalan Bilbao musim ini, mengalami cedera di area selangkangan. Menurut laporan dari media Spanyol, Marca, Williams tidak akan masuk dalam skuad untuk pertandingan melawan Real Madrid di La Liga akhir pekan ini akibat masalah tersebut. Sayangnya, hingga kini klub belum bisa memastikan apakah Williams akan pulih tepat waktu untuk menghadapi United pada 1 Mei mendatang. Situasi ini tentu memaksa staf pelatih untuk berpikir keras, karena kehilangan winger andalan di pertandingan krusial Eropa bisa menjadi tamparan berat. Victor Osimhen dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Manchester United, menandai langkah signifikan menuju transfer besar di musim panas 2025. Berita ini pertama kali diungkap oleh media Turki, termasuk voley dan jurnalis terkenal Serdar Ali Çelikler, serta diperkuat oleh Aygun Ozipek dan Ahmet Konan. Mereka mengindikasikan bahwa Osimhen telah setuju untuk bergabung dengan Old Trafford, di mana ia akan menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan nilai 15 juta euro per musim, sekitar 267 miliar rupiah. Meski demikian, kepindahan ini belum resmi karena Napoli masih memiliki kendali atas masa depan sang striker. Saat ini, Osimhen sedang menjalani masa peminjaman di Galatasaray. Manchester City dilaporkan tengah melirik Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest sebagai sosok pengganti Kevin De Bruyne, yang dipastikan akan meninggalkan klub di akhir musim ini. Kehebatan Morgan Gibbs-White yang memukau sepanjang musim ini menjadi salah satu faktor utama yang menarik perhatian Manchester City untuk merekrutnya. Berdasarkan kabar dari The Times, City kini berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan Gibbs-White pada bursa transfer musim panas mendatang, jika sang pemain memilih untuk meninggalkan City Ground. Juventus terus bergerak aktif di pasar transfer menjelang musim panas 2025. Saat ini,
Perhatian utama manajemen Bianconeri tertuju pada gelandang timnas Italia, Sandro Tonali, yang saat ini memperkuat Newcastle. Tonali dianggap sebagai elemen kunci dalam rencana masa depan Juventus yang sedang berupaya membangun kembali identitas tim. Menurut laporan dari Tuttosport yang dikutip oleh Football Italia, Juventus berencana untuk mengajukan tawaran pertukaran pemain ditambah uang tunai guna menekan harga Tonali. Klub raksasa Serie A ini menyadari bahwa nilai transfer gelandang tersebut terlalu tinggi jika harus dibayar secara penuh. Oleh karena itu, manajemen mempertimbangkan untuk melepas salah satu dari dua bintang mereka, Dusan Vlahovic atau Douglas Luiz. Liverpool tengah bersiap untuk menghadapi bursa transfer musim panas yang diprediksi akan sangat dinamis. Klub yang berbasis di Merseyside ini diperkirakan akan melakukan sejumlah perubahan besar. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Darwin Núñez hampir pasti akan meninggalkan Liverpool musim panas ini. Kecuali ada kejadian yang benar-benar tak terduga, ia akan memulai petualangan baru. Dalam sebuah video di kanal YouTube-nya, Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru mengenai masa depan Núñez. Jurnalis yang terpercaya ini menegaskan bahwa sang penyerang akan segera berpindah klub. Saya sudah memberitahu kalian pada bulan Februari bahwa Darwin Núñez akan meninggalkan Liverpool di jendela transfer musim panas. Dan hari ini, saya bisa mengonfirmasi sekali lagi bahwa ini adalah arah yang jelas dari cerita ini, ujar Romano. Menurut laporan terbaru dari Sport, Real Madrid sedang mengawasi dengan seksama penyerang Lyon, Ryan Cherki, yang kini menjadi incaran banyak klub besar Eropa, termasuk Arsenal, Manchester City, Liverpool, dan Manchester United. Cherki menunjukkan performa yang sangat mengesankan musim ini, dengan mencetak 12 gol dan memberikan 18 assist dalam 39 pertandingan. Bakat, visi, dan kreativitasnya telah mendapatkan pujian luas di seluruh Eropa, sehingga tidak mengherankan jika sejumlah klub elit kini mengincarnya. Dengan kehadiran Cherki, Real Madrid akan mendapatkan seorang penyerang serba bisa yang sejalan dengan visi jangka panjang mereka. Carlo Ancelotti dilaporkan akan meninggalkan Real Madrid di akhir musim ini. Ia tampaknya lebih tertarik untuk menerima tawaran dari tim nasional Brasil ketimbang kembali ke Italia. Informasi ini muncul dari berbagai sumber, termasuk The Athletic dan Fabrizio Romano. Mereka mengungkapkan bahwa Ancelotti menyadari bahwa masa jabatannya di Santiago Bernabéu akan segera berakhir. Sebelumnya, ada spekulasi bahwa ia bisa dipecat setelah final Copa del Rey melawan Barcelona. Namun, saat ini Real Madrid diperkirakan akan menunggu hingga musim benar-benar selesai. Kemungkinan besar, posisinya akan diisi oleh pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Namun, belum ada kepastian apakah pergantian ini akan terjadi sebelum atau sesudah Piala Dunia antar klub. Keputusan manajemen Como 1907 untuk mendatangkan Nico Paz dari Real Madrid di awal musim terbukti sangat cerdas. Terbaru, Nico Paz kembali menunjukkan perannya yang krusial dalam meraih kemenangan timnya saat melawan Lecce di pekan ke-33 Serie A, Sabtu, 19 April 2025. Assist yang diberikan Nico Paz merupakan yang ke-6 baginya di musim ini, di tahun pertamanya berkiprah di Italia dan Serie A. Selain itu, ia juga telah mencetak 6 gol sepanjang musim, menjadikannya salah satu bintang muda yang bersinar di Eropa, lahir pada tahun 2004. Menurut data dari Opta, hanya Lamine Yamal yang lebih muda dari Nico Paz dan telah mencatatkan lebih dari 5 gol serta 5 assist di kompetisi 5 besar Eropa musim ini. Arne Slot memberikan penjelasan yang agak kabur mengenai masa depan Trent Alexander-Arnold di Liverpool. Ketika ditanya oleh Jamie Carragher dari Sky Sports tentang perkembangan terbaru, Slot menjawab, "Jawaban saya selalu sama, Anda sudah tahu apa yang saya maksud. Kami lebih suka membahas pengumuman resmi daripada rincian negosiasi kontrak. Dia menjalani musim yang sangat baik, jadi semoga dia bisa terus berkontribusi menjelang akhir musim untuk mencapai harapan kita semua. Mengenai kontraknya yang akan berakhir, itu adalah hal yang sebaiknya dibahas di dalam, bukan di sini saat Richard dan saya sedang berbicara, dan tentu saja, ini juga berkaitan dengan Trent." Barcelona kembali mencuri perhatian di pasar transfer. Kali ini, sorotan tertuju pada salah satu gelandang muda berbakat mereka, Pedri, yang kini menjadi incaran klub raksasa Premier League, Manchester City. Menurut laporan dari Vichages, Man City bersiap untuk melayangkan tawaran fantastis sebesar 200 juta euro, setara dengan sekitar 3,8 triliun rupiah, demi mendapatkan jasa bintang muda asal Spanyol ini. Bagi Pep Guardiola, Pedri adalah sosok pemain yang sangat sejalan dengan filosofi permainan Man City. Dengan teknik yang mumpuni, pemahaman taktik yang tajam, serta pengalaman di pentas Eropa yang bergengsi, ia menjadi kandidat ideal untuk memperkuat lini tengah The Citizens yang kemungkinan akan mengalami perubahan besar di musim panas mendatang. Real Madrid tengah mengincar Xabi Alonso sebagai pelatih baru mereka. Namun, jika usaha tersebut tidak membuahkan hasil, klub asal Spanyol ini telah menyiapkan rencana alternatif dengan mempertimbangkan dua mantan pemainnya untuk mengisi posisi juru taktik. Mereka bisa saja mengangkat salah satu dari dua pelatih muda berbakat, Santiago Solari atau Raúl González.
Keduanya memiliki pengalaman melatih di tim Akademi Real Madrid, termasuk tim U18 dan Castilla. Solari telah menjabat sebagai direktur sepak bola profesional sejak tahun 2022, sementara Raul masih aktif sebagai pelatih Castilla. Jika Carlo Ancelotti meninggalkan klub dan Alonso belum berhasil didapatkan, Madrid akan memanfaatkan salah satu dari mereka sebagai pelatih sementara. Rumor menyebutkan bahwa Raul Gonzalez memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan Solari untuk mendapatkan posisi tersebut.